Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Bersyukur sekali kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari yang sungguh mengembirakan, karena kita bersama-sama bisa berjam doa tepat di tengah minggu ini. Juga sekaligus kita bisa kembali mengingat dan memperingati hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Karena 35 tahun yang lalu, tepatnya 3 Juni 1985, Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas mengorganisasikan diri, sehingga sudah berjalan 35 tahun di dalam kemandiriannya. Oleh karena itu, mari kita bersukacita karenanya dan membuat kita semakin semangat di dalam kita melayani Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya akan mengantarkannya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami percaya bahwa kehidupan kami tidak lepas dari kasih-Mu, tidak lepas dari penyertaan-Mu. Oleh karena itu kami bisa sampai sekarang ini dengan kondisi tubuh jasmani, kerohanian kami yang tetap baik dan terus semangat di dalam melayani Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu di tengah minggu ini untuk kami berdoa menjadi pendoa-pendoa syafaat, untuk bisa membawa setiap pokok doa dan pergumulan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dan mendengar seru doa kami, dan Tuhan menyediakan jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu. Kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan dan dengan pengertian yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam kesempatan sore hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-9. Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dalam bacaan ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya yang sudah dipilih oleh Allah, kita diberikan pendamping atau kita diberikan seorang penghibur atau pribadi penghibur, yaitu Roh Kudus. Begitu pula dengan perjalanan setiap gereja-gereja dan khususnya Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Tentunya tanpa Roh Kudus tidak akan pernah bisa bertahan, tidak akan pernah bisa berjalan sampai dengan hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan semata. Mari kita bersama-sama mensyukuri dalam setiap segala apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas ini. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, renungan hari ini kita akan belajar dengan judul renungan, dengan Roh Kudus aku bisa. Dengan Roh Kudus aku bisa. Karena segala sesuatu di dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik, dan kita pun tidak akan pernah bisa menjalani hidup dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa Roh Kudus. Bahkan kita pun tidak bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu, kita akan belajar dari renungan malam hari ini bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu karena Roh Kudus. Dan di dalam pembelajaran kita ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 berbicara soal dua pribadi atau dua kebiasaan atau dua pola hidup seseorang di dalam kehidupan kerohanian. Yang pertama di sini bicara adalah orang yang hidup menurut daging. Dan yang kedua adalah orang yang hidup menurut roh. Dari dua tipe orang ini kita akan melihat apakah kita bagian dari orang-orang yang mengikuti keinginan daging semata, atau kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti roh yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita.
Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kehidupan daging atau menurut daging adalah ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Memikirkan dari hal-hal yang dari daging. Di sini dijelaskan bahwa kehidupan orang ini dikendalikan oleh kehidupan duniawi, kehidupan jasmani, atau kehidupan segala sesuatunya diukur, targetnya pun adalah hal-hal yang fana. Jadi semuanya dikendalikan oleh dirinya sendiri secara manusiawi, ya. Dan jelas sekali isi pikirannya bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun juga selain untuk dirinya sendiri, apalagi untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang yang hidup menurut daging pasti fokusnya kepada hal-hal yang dari daging, yang kedagingan, yang fana, yang tidak kekal. Dan juga dalam kehidupan kita juga harus memperhatikan orang-orang yang hidup menurut daging. Di sini dikatakan bahwa mereka hanya mengikuti keinginan daging itu sendiri, merupakan perseteruan terhadap Allah. Jadi orang yang hidup di dalam kedagingan, dalam ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi tidak akan pernah bisa satu, tidak akan pernah bisa sejalan dengan orang-orang yang hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak pernah sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak pernah sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang adanya hanya keinginan-keinginan duniawi, targetnya pun bukan target surgawi, karena hidupnya dikendalikan oleh keduniawian. Dan juga pastinya orang yang hidup di dalam daging pastinya tidak pernah menuruti hukum Allah, atau tidak taat, atau tidak setia, dan tidak seturut dengan jalan-jalan Allah. Karena apa? Karena hal itu tidak mungkin. Dalam ayat yang ke-7 bagian akhir akan saya bacakan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin orang-orang yang hidup dalam daging akan takluk terhadap hukum Allah. Pasti akan melawan hukum Allah. Dan segala sesuatunya, cara mengukurnya pun dari pengalaman, dari ilmu-ilmu yang di luar Alkitab, pasti pengetahuan di luar Alkitab. Sehingga ukurannya ya di situ. Lebih banyak berargumen di luar Alkitab daripada sesuai dengan petunjuk Alkitab. Karena hidupnya dikendalikan oleh hal-hal yang duniawi. Targetnya pun duniawi. Segala sesuatunya dinilai dari kejasmanian dan kefanaan dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jelas sekali bahwa orang yang hidup di dalam daging pastinya dia tidak menjadi milik Kristus. Ayat yang ke-9, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi apa artinya? Mungkin orang yang hidup dalam daging masih bisa melayani, masih bisa pergi ke gereja, masih bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas kerohanian, tetapi pada hakikatnya dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia kerjakan untuk dirinya sendiri. Dia kerjakan untuk hal-hal yang sifatnya jasmaniah. Yang kedua, kita belajar tentang orang-orang yang hidup menurut roh. Apakah kita adalah orang-orang yang hidup menurut roh Allah? Ini pertanyaan untuk kita pribadi masing-masing. Orang yang hidup menurut roh Allah, dalam firman Tuhan ini dikatakan akan memikirkan hal-hal yang dari roh, ya. Ayat yang ke-5. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, yang membawa kepada kebenaran,
yang membawa kepada kehidupan menuju kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hidup di dalam roh itu mendatangkan hidup dan sejahtera. Ya, hidup dan sejahtera. Dalam ayat yang ke-6, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam roh, maka kita akan hidup. Hidup di sini apa? Di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga segala sesuatu, keadaan-keadaan kita akan dilingkupi dengan syukur yang luar biasa. Kalau orang-orang yang hidup di dalam daging, ukurannya adalah segala sesuatu diukur secara keduniawian. Jadi mereka memiliki segala sesuatu, tetapi mereka tidak hidup. Artinya apa? Tidak memiliki kehidupan surgawi. Mereka tidak ada bersyukur dan selalu haus, tidak ada kepuasan di dalam mencari segala sesuatu secara jasmaniah atau secara keduniawian. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh, dalam segala kondisimu, di sini semuanya ada syukur. Entah dalam kekurangan, entah di dalam segala keadaan yang tidak baik, selalu bisa mensyukuri. Bahkan melihat segala harta benda jasmaniah dan semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak berhak untuk itu semua bukan hak kita sendiri, tetapi berpikir pondasi pikirannya, mindsetnya sudah menyatu bahwa itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga tidak bisa dipakai untuk sembarangan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini orang-orang yang hidup di dalam roh. Dan juga apa? Orang yang hidup di dalam roh, pastinya dia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini orang yang hidup dalam daging. Kalau orang hidup di dalam daging tidak pernah berkenan kepada Allah, berarti hidupnya hanya dikendalikan oleh kehidupan duniawi atau oleh nafsunya, oleh keinginannya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh pastinya berkenan kepada Allah. Kata berkenan, ini begitu besar kuasanya. Karena setiap orang percaya yang berkenan kepada Allah, maka segala sesuatu terjadi. Dalam setiap pribadi yang ditulis di dalam Alkitab, ketika hidupnya berkenan kepada Allah, ada kuasa, ada berkat, ada penyataan kuasa Kristus yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang-orang zaman sekarang ini. Ketika hidup mereka berkenan di hadapan Allah, maka segala sesuatu yang mereka perlukan, mereka butuhkan, mereka doakan, mereka pergumulkan, semuanya akan menerima pengharapan dan jawaban yang terbaik. Dan tentunya dengan syukur yang luar biasa. Ada dua tipe orang. Bapak Ibu Saudara, tipe yang mana? Tipe pertama, orang yang hidup dalam daging, atau tipe yang kedua, orang yang hidup dalam roh. Memang jelas perbedaannya. Orang yang hidup dalam daging pastinya tidak berkenan kepada Allah. Tetapi orang yang hidup di dalam roh berkenan kepada Allah, hidup dan dipenuhi sejahtera. Dan orang yang dipenuhi sejahtera ketika berdoa pasti akan fokus, pasti akan berkenan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena memiliki keintiman. Karena hidupnya tidak pernah berseberangan dengan kehendak Allah. Karena hidupnya tidak pernah melawan kehendak Allah. Hidupnya tidak berseteru dengan Allah. Hidupnya tidak melawan Allah, tetapi takluk kepada kebenaran Allah. Pastinya orang yang demikian adalah orang-orang yang luar biasa, yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas semuanya bisa berjalan sampai dengan sekarang. Itu semua juga karena kasih karunia Allah. Itu semua juga karena kuasa Roh Kudus yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita buktikan kepada Allah bahwa hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Allah. Dan mari kita bersama-sama melalui momen yang luar biasa ini, kita bersama-sama bangkit dengan penuh semangat untuk bisa menyenangkan Tuhan, meskipun dengan segala keterbatasan, meskipun dengan segala situasi, meskipun dengan segala kondisi, meskipun dengan segala apapun yang menghalangi kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita bagian dari orang-orang yang berkenan kepadanya.
Haleluya, puji Tuhan. 35 tahun bukanlah usia yang muda. 35 tahun sudah waktunya bagi kita untuk bangkit dan terus menyinari orang-orang di sekitar kita. Bangkit terus menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersyukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan segala syukur kita kepada Allah atas penyertaannya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk kita bangkit. Karena kita adalah bagian dari keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, maka kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan kemuliaan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhan ada pengharapan, di dalam kemuliaan Tuhan ada penyertaan, di dalam kemuliaan Tuhan ada kesuksesan, di dalam kemuliaan Tuhan ada keberuntungan yang menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berkenan kepada Allah, sehingga setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan, karena kuasa Kristus sudah memberikan kepada kita seorang penghibur yang luar biasa, Rohul Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh memberkati kami saat sore atau malam hari ini di dalam jam doa. Kami percaya melalui renungan kebenaran firman Tuhan ini membuat kami berani mengevaluasi diri kami pribadi, supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh takluk dan tidak berseteru dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa hidup di dalam Roh akan membuat kami hidup dan damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kami. Dan yang terlebih penting dari itu, dengan hidup di dalam Roh Kudus, maka kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami, sehingga setiap jawaban doa daripadamu akan menjadikan kehidupan kami semakin bersyukur dan semakin menikmati betapa besarnya Allah kami. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bersyukur sekali saat malam hari ini dan tepatnya hari ini Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas boleh berulang tahun. Jadi selaku gembala sidang, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas yang ke-35. Mari kita bangkit bersama-sama membangun kepercayaan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Pakai setiap karunia, setiap anugerah, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus kita bawa di dalam Kristus Yesus. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan jangan lupa terus berdoa supaya Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas semakin maju, semakin semangat, semakin menjadi berkat, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan Tuhan memakai seluruh jemaat untuk bisa menjadi pemberita-pemberita Injil yang baik, yang berkemenangan secara pribadinya, hidupnya, rohaninya, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa berdoa untuk Kota Semarang supaya cepat kita bisa beribadah kembali dengan keadaan yang tentunya ini menjadi pergumulan bagi warga Kota Semarang, supaya jumlah yang positif corona bisa menurun dan nantinya bisa diberlakukan new normal sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja. Pastinya kita menahan rindu yang besar sekali, kerinduan yang besar untuk bisa beribadah di dalam gereja. Tetapi dalam situasi kondisi sekarang ini kita harus bijaksana, tetap sabar, berserah kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan tetap diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat iman, sehat imun. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.